Hai, perkenalkan nama saya Putra Freditya Somil Tangel, NIM 185041140. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemodelan matematika, tentang model matematika tentang kecanduan terhadap rokok. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemodelan matematika dengan dosen pengampu Mir James Mangobi, SPD MSI, dan Enci Marvel Maukar, SPD MSc. Pemodelan matematika merupakan bidang matematika yang berusaha untuk mempresentasikan dan menjelaskan sistem-sistem fisik atau problem pada dunia real dalam pernyataan matematika sehingga diperoleh pemahaman dari problem dunia real ini menjadi lebih tepat. Sederhananya, model matematika merupakan usaha untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam bentuk rumus matematis sehingga mudah untuk dipelajari dan dilakukan perhitungan. Model kecanduan terhadap rokok dibentuk menggunakan model dasar dalam matematika epidemiologi, yaitu model SIR atau Susceptible Infective Removed, di mana model SIR tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Kermack dan Kendrick pada tahun 1927. Model untuk masalah kebiasaan merokok pertama kali diperkenalkan oleh Castillo Garzo, Jordan Salivia, dan Rodriguez Herrera yang melakukan simulasi pada model ini dengan menggunakan data perokok di Swedia. Model yang diperkenalkan tersebut tidak meninjau faktor gender yang ada dalam populasi perokok. Pada tulisan model tersebut akan dikembangkan dengan memasukkan faktor gender. Analisis kualitatif dan kuantitatif akan dilakukan untuk mengetahui kelakuan solusi model dan mengkaji lebih jauh faktor-faktor yang dapat dikontrol untuk mengurangi jumlah perokok. Berikut asumsi-asumsi yang dipergunakan untuk memodelkan masalah kebiasaan merokok tersebut. Yang pertama, populasi dalam sistem dibagi menjadi dua subpopulasi, yaitu populasi pria atau male dilambangkan dengan M, lalu populasi wanita atau female dilambangkan dengan F. Yang kedua, PM itu artinya pria belum pernah merokok dan berpotensi menjadi perokok aktif jika berinteraksi dengan pria perokok aktif. SM itu pria yang merokok setiap hari dan menjadi penyebab bertambahnya jumlah perokok. RM yaitu pria yang berhenti merokok. Lalu PF, wanita yang belum pernah merokok dan berpotensi menjadi perokok aktif jika berinteraksi dengan wanita perokok aktif. SF, wanita yang merokok setiap hari dan menjadi penyebab bertambahnya jumlah perokok. Dan RF, wanita yang berhenti merokok. Ketiga, banyaknya populasi NT setiap saat dianggap konstan sehingga rata-rata jumlah populasi yang masuk ke dalam sistem μN akan sama dengan rata-rata jumlah populasi yang keluar dari tiap kelas μP, μS, μR. Dengan satu menyatakan waktu rata-rata seseorang akan berada dalam sistem, diasumsikan pula bahwa μM sama dengan μF sama dengan μ. Lalu yang keempat, seseorang akan menjadi perokok aktif hanya jika berinteraksi dengan pria perokok aktif. Dengan kata lain, jika seseorang pria atau wanita potensial bergaul dengan pria perokok aktif, maka orang tersebut akan menjadi perokok pula karena dipicu oleh keinginan untuk mencoba. Akibatnya, ada dua parameter yang mempengaruhi interaksi tersebut, yaitu parameter kontak atau dilambangkan dengan C. Didefinisikan sebagai rata-rata banyaknya interaksi secara acak, yaitu berupa pergaulan antara pria perokok aktif dengan pria atau wanita potensial persatuan waktu, dengan peluang berhasilnya kontak sebesar sigma atau konstan. Interaksi ini dapat digambarkan dalam bentuk perkalian antara P dan S dengan hanya melibatkan suku linier dari masing-masing P dan S, yaitu 5 beta M PM SM per NM dan beta F PF SM per NM dengan beta M sama dengan CM sigma M dan beta F sama dengan CF sigma F. Yang keenam, pria atau wanita perokok yang berhenti merokok atau recover
dapat dimasukkan dalam kelas potensial karena dianggap bahwa kebiasaan merokok tersebut dapat kambuh kembali walaupun tanpa berinteraksi dengan pria perokok aktif. Ini digambarkan oleh alfa M SM dan alfa F SF, dengan seperalfa merupakan waktu rata-rata seseorang akan berhenti merokok. Diasumsikan pula bahwa kebiasaan merokok tersebut tidak akan kambuh kembali karena adanya kesadaran seseorang pada efek rokok bagi kesehatan. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka model dapat dideskripsikan oleh diagram skematik dalam gambar berikut seperti yang dapat dilihat. Jadi, untuk memudahkan pada pembahasan selanjutnya, kita akan membuat model yang tidak bergantung pada dimensi. Definisikan peubah. PM sama dengan PM per Nm, SM sama dengan SM per Nm, RM sama dengan Rm per Nm, PF sama dengan PF per Nm, SF sama dengan SF per Nm, RF sama dengan RF per Nm, T sama dengan mu, dan parameter-parameter beta sama dengan beta per mu, alfa sama dengan alfa per mu. Model matematika tak berdimensi berdasarkan diagram skematik pada gambar 1 untuk peubah 1 dan parameter 2 diberikan oleh sistem persamaan diferensial dPm per dt sama dengan 1 kurang beta m PM SM kurang PM. dsm per dt sama dengan beta m kali PM kali SM kurang alfa m kali SM kurang SM. Lalu drm per dt sama dengan alfa m kali SM kurang Rm. dpf per dt sama dengan 1 kurang beta f pf sf kurang pf. dsf per dt sama dengan beta f pf sf kurang alfa f sf kurang sf. Lalu drf per dt sama dengan alfa f sf kurang rf. Persamaan 3 dilengkapi dengan kondisi awal. Jadi PM0 sama dengan PM0, SM0 sama dengan SM0, RM0 sama dengan RM0, PF0 sama dengan PF0, lalu SF0 sama dengan SF0, RF0 sama dengan RF0 dengan PM0 tambah SM0 tambah RM0 sama dengan 1 dan PF0 tambah SF0 tambah RF0 sama dengan 1. Lalu analisis. Kita masuk pada analisis. Jadi basic reproductive number atau R0. Dalam masalah kebiasaan merokok, R0 dapat dinyatakan sebagai rata-rata banyaknya kasus kedua atau kasus sekunder yang dihasilkan oleh seorang perokok aktif. Pada saat ia berinteraksi dalam sebuah populasi yang potensial, nilai R0 sistem dapat diperoleh melalui syarat kestabilan titik tak endemik atau titik endemik. Karena stabil atau tidaknya kedua titik tersebut ditentukan melalui besar kecilnya nilai R0, tinjau nilai R0 yang telah diperoleh dari syarat kestabilan kedua titik tetap, yaitu R0 sama dengan beta M per alfa M tambah 1. Dengan beta M adalah rata-rata kontak dan seper alfa M tambah 1 adalah periode terjadinya kontak. Secara umum, R0 sistem bergantung pada parameter beta M dan alfa M. Besar kecilnya nilai R0 dapat ditentukan dengan cara mengetahui ambang batas dari tiap parameter atau kebergantungan antara parameter beta M dengan alfa M. Jika R0 sama dengan 1, yang merupakan titik bifurkasi sistem atau turning point, maka diperoleh persamaan beta M sama dengan alfa M tambah 1. Gambar berikut memperlihatkan hubungan antara parameter beta M dengan alfa M untuk nilai R0 sama dengan 1. Seperti dapat dilihat pada PowerPoint yang telah disediakan. Jadi dari gambar di atas dapat dilihat bahwa jika nilai beta M kurang dari 1, maka nilai R0 akan selalu kecil dari 1. Untuk setiap nilai
alfa M lebih dari 0. Sebaliknya, jika nilai beta M cukup besar, maka R0 akan kecil dari 1. Jika dan hanya jika nilai alfa M juga besar. Ini berarti bahwa jika terjadi kontak yang cukup besar antara pria perokok aktif dengan subpopulasi potensial, maka rata-rata jumlah populasi yang berhenti merokok juga harus besar, sehingga untuk menjangka waktu yang lama endemik tidak terjadi dalam sistem. Tetapi, jika kontak yang terjadi cukup kecil, maka untuk jangka waktu yang lama endemik tidak akan terjadi dalam sistem. Jadi pada kondisi yang stasioner, jika nilai R0 cukup besar, dalam hal ini kontak dengan pria perokok aktif atau beta M cukup besar, maka jumlah orang yang merokok akan bertambah banyak sehingga endemik akan terjadi. Tetapi jika kontak dengan pria perokok cukup kecil, maka jumlah orang yang merokok akan berkurang sehingga endemik dalam suatu populasi tidak akan terjadi. Kita masuk pada simulasi. Pada bagian ini akan dilakukan simulasi dengan menggunakan nilai parameter yang telah diperoleh di persamaan 5. Untuk simulasi yaitu alfa M sama dengan 1,145, lalu alfa F sama dengan 1,072, beta M sama dengan 3,018, beta F sama dengan 2,072. Nilai tersebut merupakan nilai estimasi yang menggunakan data perokok di Great Britain. Dengan menggunakan nilai parameter tersebut diperoleh R0 sama dengan 1,406, yang berarti titik tetap tak endemik tidak stabil dan titik tetap endemik stabil asimptotik secara lokal. Sehingga untuk waktu yang cukup besar, solusi model akan menuju ke titik tetap endemik tersebut. Kelakuan solusinya dapat dilihat dalam gambar 3 berikut. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa untuk waktu yang stasioner, jumlah pria dan wanita perokok selalu ada. Hal ini juga dapat dilihat dengan jelas dalam bidang fase antara subpopulasi pria dan wanita perokok berikut. Jadi dapat dilihat pada gambar berikut. Jika nilai beta M diturunkan sebesar 10%, yaitu menjadi 0,3018, maka akan diperoleh nilai R0 sama dengan 0,1406, yang berarti bahwa titik tetap tak endemik akan stabil asimptotik secara lokal, dan titik tetap endemik tidak stabil, sehingga untuk T yang cukup besar, solusi model akan menuju ke titik tetap tak endemik tersebut. Jadi untuk waktu yang stasioner, jumlah pria perokok akan aktif dan hilang sama sekali dari populasi, sehingga endemik tidak akan terjadi. Jadi kelakuan solusinya dapat dilihat dalam gambar 5 yang berikut ini. Jadi PM0 sama dengan 0,26, SM0 sama dengan 0,51, RM0 sama dengan 0,23, PF0 sama dengan 0,48, SF0 sama dengan 0,41, RF0 sama dengan 0,11. Dan nilai beta M yang diturunkan sebesar 10% dari 3,018 menjadi 0,3018. Kesimpulan, dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa jika rata-rata kontak antar pria potensial atau wanita potensial dengan pria perokok aktif per individual per tahun dapat dikontrol, maka untuk kondisi yang stasioner endemik dalam suatu populasi tidak akan terjadi, yang berarti bahwa populasi perokok dapat direduksi dari sistem yang kita amati. Sekian dari saya, terima kasih.